Setiap kita tidak akan luput dari persoalan seperti yang dibahas di pertemuan lalu. Dan ingat kuncinya, tidak ada manusia yang hidup yang tidak mengalami persoalan, yang tidak punya masalah. Itu mustahil. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Allah menegaskan, saya sedikit menyingkat apa yang telah dibahas di pertemuan lalu. Walanabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup pasti aku akan uji dengan beragam ujian kehidupan. Perhatikan cara menerjemahkannya. Untuk meningkatkan kualitas hambaku melalui ujian itu. Jadi, posisikan ujian adalah sebagai tes dari Allah yang menjadi fasilitas bagi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Itu poinnya. Ragamnya kata Allah bisa banyak. Minal khauf, kadang ada kegelisahan, kekhawatiran akan apapun. Kekhawatiran di rumah tangga, kekhawatiran di pekerjaan, kekhawatiran di kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Wal ju', rasa lapar, apapun bentuknya. Wa naqsim minal amwal, harta berkurang. Ada hal-hal yang biasa kita nikmati menjadi tidak kita dapati. Wal anfus, diuji dengan penyakit sampai ada yang menggoncang jiwa, bahkan sebagian kerabat mungkin yang paling dekat dengan kita meninggalkan kita dan wafat. Wathamarat, ada hasil kerja keras yang telah kita titi sekian lama ternyata diambil oleh orang lain. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira. Ternyata desain ujian itu akhirnya kebahagiaan. Jadi kalau kita menjalani semua apa yang Allah ujikan kepada kita itu dengan benar, itu endingnya itu bahagia. Endingnya kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Jadi desain yang kedua, masalah kehidupan itu disiapkan oleh Allah. Bukan ingin membuat kehidupan seorang hamba bermasalah. Tapi untuk satu, meningkatkan kualitas kehidupannya. Yang kedua, menghadirkan kebahagiaan sejati yang mengiringi aktivitas hidupnya. Untuk logika yang pertama, supaya mudah dipahami, bukankah setiap anak-anak kita yang belajar di sekolah harus melewati ujian sebelum dia lulus? Bukankah ujian itu parameter untuk menguji kenaikan kualitas pengetahuannya? Maka hukum ini, kaidah ini, logika ini tempatkan pula dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Anggaplah kita menjalani aktivitas kehidupan dan memang itu nyata adanya. Lalu ada tantangan yang dengan itu akan meningkat keadaan diri kita. Bertambah kesabaran, bertambah mentalitas. Semakin keluar air mata, semakin siap kita menghadapi tantangan berikutnya. Dan sudah tidak ada air mata lagi yang dikeluarkan. Karena sudah melewati batasnya. Kemudian akhirnya kebahagiaan. Setiap kita pasti punya masalah. Kan? Apapun jenisnya. Tapi kata Allah, siapapun Anda, ketika mendapati ujian dari persoalan itu, aku sudah siapkan solusinya. Dan kalimatnya menggunakan ja'ala loh. Ja'ala itu nggak main-main, lekat. Jadi seakan Allah ingin katakan begini, setiap aku titipkan ujian untuk meningkatkan kualitas hidupmu, saat yang bersamaan, ini sudah ada solusinya. Jadi berbarengan dengan itu, ada masalah, ada solusi. Ada problem, ada jalan keluar. Tinggal sekarang, cara kita bagaimana menemukan jalan keluar itu bukan hanya merasakan persoalannya. Jadi diberikan persoalan itu untuk mencari lewat itu solusi yang telah Allah sandingkan tadi. Dan cara mencari itu, ujungnya adalah ini, kebahagiaan. Apa jembatannya? Kalau jembatan itu di tengah atau di ujung? Selalu di tengah. Ada dua yang terpisahkan, tengahnya jembatan. Di sini persoalan, di sini solusi. Apa jembatannya? Kita cari yang pertengahan di sini. Waman, awalnya. Yaj'allahu makhraja, ujungnya. Tengah-tengahnya, yattaqillah. Takwa kepada Allah. Allah berikan satu kalimat saja yang bila ini diimplementasikan sempurna, maka endingnya bahagia di setiap situasi yang kita jalani. Takwa.
Kalimat yang mudah untuk diucapkan dan butuh tantangan ketika dijalankan. Saya tidak ingin mengatakan sulit, karena nggak ada yang sulit yang Allah berikan. Yang sulit itu manusianya, bukan caranya. Oke, jadi kita sudah dapatkan katanya. Kalau ada persoalan, ujian apapun dalam kehidupan, maka kalau ini ingin cepat dituntaskan oleh Allah dan endingnya bahagia, maka solusi pertamanya apa? Takwa. Oke. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan takwa itu? Teman-teman, halo? Kenapa serius begitu? Tenang ya, tenang. Nah, baik. Sekat ini terhambat karena ada penyebab. Penyebabnya yang paling pokok nafsu. Nafsu. Nanti itu yang diprovokasi oleh setan untuk mengeluarkan bisikan-bisikan yang buruk. Nafsu itu setidaknya disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 115 kali. 115 kali. Oke. Nah, jadi kita harus mencari kata takwa dalam Quran yang disandingkan dengan nafsu. Kata takwa itu dengan semua derivasinya disebutkan dalam Al-Quran 240 kali. Dan yang bersanding dengan nafsu itu 115 kali. Masya Allah. Tadi masih ingat? Siapa yang menggerakkan nafsu manusia untuk berbuat keburukan? Setan kan? Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Saya ulang. Siapa yang menggerakkan nafsu manusia untuk berbuat keburukan? Kok begitu sekali melihatnya? Setan disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Saat yang bersamaan, kita pun diberikan oleh Allah itu perangkat takwa. Lawan dari nafsu. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang fujur itu nama lain dari nafsu. Takwa itu bagian ya tertentu dari tubuh kita sebagai gambaran nilai kebaikan. Nah, yang mensupport takwa itu malaikat. Pernah nggak merasakan begini? Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat sudah azan, siap-siap. Pernah merasakan itu? Nah, itu yang bisikan malaikat. Pernah nggak ada bisikan begini? Ketika misalnya melakukan satu perbuatan atau terfikir untuk berbuat yang tidak benar, ingin berdusta pada pasangan, hati kecilnya mengatakan jangan lakukan, itu nggak benar. Pernah ada begitu? Nah, itu bisikan malaikat. Teman-teman, malaikat disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Jadi ini automatically bekerja secara bersamaan terus. Jadi kita baru bangun tidur aja, udah ada pengaruh begitu. Ya, harus cepat mengambil keputusan. Di mana yang mau diambil? Makanya itu Nabi mengatakan istafti qalbak. Kalau kita ingin memutuskan sesuatu, tautkan diri kita dengan Allah, ambil isyarat dari jiwa takwa kita. Ini. Dari 115 kali ini yang disandingkan dengan nafsu, maka keluarlah di situ rumusan-rumusan amal soleh, ibadah yang menjadi jalan sekaligus jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Apa diantaranya? Jazakallah khair. 2, 3, 4. Ya, kita pelan-pelan ya. Buka Quran surah kedua. Ini bagian terakhir kita untuk materi pengantar. Surah Al-Baqarah. Oke. Ayat 1 sampai 5. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayat 1-nya pembuka, ayat 2 sampai 4 itu jembatan takwanya, ayat 5 adalah ending kebahagiaannya. Oke. Ya, kita mulai. Pembukanya Allah sampaikan Alif Lam Mim. Aku akan berikan informasi dari firman-Ku
yang mudah untuk dipahami, mudah untuk dibaca, mudah untuk diamalkan, semudah engkau mengucapkan alif, lam, dan mim. Alif yang keluar di lisan, a dari rongga di sini, lam sampai di lidah, mim sampai di bibir. Semudah engkau berucap, semudah itu pula Quran bisa dibaca, dipahami, dan diamalkan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tapi engkau mesti yakin, kalau ingin mendapatkan manfaat dari Quran ini, engkau mesti yakin tanpa ragu terhadap apa yang akan aku sampaikan dan mengamalkan apa yang aku bimbingkan di dalamnya. Teruskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran aku telah siapkan menjadi pedoman kehidupan, petunjuk hidup untuk semua kegiatan yang mengiringi bagi orang takwa. Muttaqin itu jamak dari kata taqi. Taqi itu satu orang. Quran surah ke-19 ayat 12 sampai 15. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Jadi kalau taqi satu orang. Ya. Misalnya Mas Doni punya anak Hamzah yang bertakwa satu orang. Diberi nama Hamzah At-Taqi. Hamzah aku harapkan jadi insan yang bertakwa. Misal. Kalau banyakan itu berubah namanya menjadi muttaqin. Kalau menjadi objek muttaqin jadi subjek muttaqun. Kata Allah, aku telah siapkan isi Quran sebagai pedoman berkehidupan. Objeknya siapa? Untuk hamba-hambaku yang mencoba meningkatkan takwa. Apa jembatan, amalan untuk mewujudkan sifat takwa itu, menjadi orang takwa itu? Teruskan ayatnya. Nah, ini poinnya. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Oke, satu. Teman-teman lihat baik-baik. Disebutkan dengan kata alladzina. Saya pernah sampaikan di banyak pertemuan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Dan menunjuk pada semua objek tanpa batas. Siapapun. Bedanya dengan man. Kalau man itu sifatnya personal tapi terbuka. Kalau alladzina sifatnya komunal dan terbuka. Kepada semua langsung tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, kalian ingin jadi orang takwa? Aku buka kepada siapapun. Aku tidak batasi untuk si fulan. Takwa itu bukan definisi untuk ustaz saja. Untuk kiai, habib semata. Tidak. Siapapun. Ya, Anda mau profesi A, profesi B, sepanjang Anda manusia, Anda bisa menjadi kalangan orang takwa. Saking kasihnya Allah, semua diberi kesempatan yang sama, tanpa beda. Syarat pertama, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu cirinya, dia berusaha meningkatkan imannya. Kalau di terjemahan, teman-teman lihat, beriman kan? Tapi kalau kita lihat dari karakter gramatikal bahasa Arabnya, pakai ya di situ bentuknya jama'un, yu'minun, ya itu bentuknya kalau kita tarik ke dalam bahasa Inggris misalnya bentuk present, continuous, and future, ada progresif, kontinuitas. Jadi kalau kita menemukan satu kata ada ya-nya, artinya di situ ada usaha terus meningkatkan sampai kapanpun. Alladzina yu'minuna, orang takwa itu dia bukan sekedar beriman. Kalau sekedar beriman, baru beriman amanu namanya. Amanu itu baru beriman. Oke? Tapi kalau dia mau menerus meningkatkan imannya supaya lebih kuat, maka berubah katanya dari amanu menjadi yu'minun. Satu, diniatkan untuk meningkatkan iman. Jadi kalau ingin menjadi manusia takwa, yang dimudahkan segala persoalan kehidupannya, ini kan eksklusif. VVIP, nggak semuanya orang bisa. Hal yang pertama dilakukan adalah niatkan untuk meningkatkan iman dulu. Naikkan imannya. Jalannya bagaimana? Amalannya langsung. Cara meningkatkan iman itu satu. Wa yuqimunas shalah. Satu, salat. Sebentar. Oke. Coba lihat di mushafnya, tulisannya mesti begini. Nah, harus begini. Yuqimunas sholata. Nggak boleh beda. Harus begini. Karena nanti ada yang begini. Gini.
Ada yang begini, salawat. Kalau yang begini, artinya sekali, tunggal. Kalau yang begini, artinya salat fardu, 5 waktu. Contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawat. Bentuknya begini. 5 waktu. Kodenya boleh dicatat 24434. Yang 5 waktu 24434. 2 salat subuh, 4 salat zuhur, 4 salat asar, 3 salat maghrib, 4 salat isya. Ini. Tapi kalau yang begini, itu melampaui yang fardu. Melampaui yang fardu. Melampaui yang fardu bukan tambah bilangan fardu. Kalau gitu nanti besok subuh dari biasanya 2 jadi 4. Tidak. 2. Melampaui yang fardu artinya menambah dengan yang sunnah. Loh, Anda kan pengen masuk kelas VIP. Kalau kelas tribun biasa kan bayarnya biasa. Nontonnya kan biasa. Ya kan? Tapi kan permintaannya pengen yang spesial. Kalau pengen spesial, ibadahnya pun harus selaras dong. Harus adil, harus sama, harus spesial juga. Makanya tingkatkan dari sekedar yang fardu. Kalau kita ingin membangun jembatan takwa mulai saat ini, maka coba sekarang keluarkan menu-menu salat sunnah apa saja yang bisa dilakukan. Jadi untuk menjadi orang takwa, amalan pertamanya apa? Salat. Untuk itulah ia disebut salat, dari kata silah asalnya. Silah. Dari kata wasala yasilu wusulan wasilatan. Wasolatu sampai, ibadah yang menyampaikan hajat kita kepada Allah disebut dengan solat. Karena itu semua isinya doa. Silah, kalau teman-teman bikin simpul yang kuat talinya begini sehingga sulit dilepaskan, ini itu disebut dengan silah namanya. Hubungan erat yang sulit dilepaskan. Jadi mengerjakan amalan takwa pertama dengan menunaikan solat itu bisa mencegah nafsu supaya tidak liar. Tidak keluar fahsya, tidak keluar mungkar. Kalau sudah yang buruknya ditekan, maka muncul lawannya yang baik. Nafsu ditekan, takwanya naik. Manusia kan cuman begitu. Ya, yang keluar di lisan itu kan cuman 2. Kalau bukan kata-kata baik, kata-kata buruk kan. Kalau buruknya nggak ada, baiknya keluar. Kalau pulsa kebaikannya banyak, dia yang keluar. Tapi kalau buruknya banyak, baiknya kosong, buruknya naik, baiknya tertekan. Itu aja. Itu yang dimaksud al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bitta'ah, yantaqis bil maksiat. Kalau bermaksiat naik buruknya, kalau bertaat naik baiknya. Ini konfirmasi awal. Maka nafsu dengan sholat bisa ditekan, maksiat bisa dihilangkan, sekat bisa dibuka. Dibukalah sekatnya. Ini. Pelan-pelan. Maka demi Allah saya katakan ya, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat. Sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat. Itu akan sirna dan tuntas dengan menunaikan sholat yang benar ditunaikan. Karena itu hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membuka lembaran hidupnya dan dia bangun hubungan baik. Demi Allah saya katakan, sholat. Larinya ke masjid. Dan lihat apa yang terjadi. Yang pertama Allah berikan bukan dunianya dulu teman-teman. Bukan dunia. Anda punya masalah, terlilit utang piutang dan sebagainya. Bukan dilunasi utangnya dulu. Tapi ditenangkan dulu hatinya. Nanti dari situ bisa membaca esensi kehidupan. Kemana sebetulnya hidup saya ini? Diajari nanti oleh Allah. Pola hidupmu salah selama ini. Makanya terjebak begini. Apa belum tiba waktunya kau menjadi orang yang baik? Apa enggak lihat orang-orang dulu yang pernah dulu begini, lebih buruk dari kamu, sekarang dia bisa jadi orang baik. Maka ditampakkan kisah si fulan. Enggak sengaja lihat YouTube, keluarnya malah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dibuka. Nanti setelah sadar, keluar air mata tuh. Tenang, lapang, tiba-tiba ada orang datang di samping. Yang sudah lama enggak kita kenal tuh. Kata orang teman lama, bro kamu kemana aja? Lama. Apa pekerjaan sekarang? Cerita ngobrol, udah ikut saya aja.
Pelan-pelan ikut berubah, masalah selesai tanpa terasa. Ada yang sedang tobat, sujud, selesai ternyata husnul khatimah, wafat. Itulah salat. Jadi yang pertama yang Allah berikan lewat ibadah salat itu untuk membahagiakan dulu. Kebahagiaan yang dirasakan setelah tuntas mengurai satu persoalan itu disebut falah namanya. Falah. Karena itulah panggilan salat disandingkan dengan panggilan falah. Dengarkan suara muazin yang nyaring berkumandang itu. Hayya 'alas shalah. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Itu kalau kita memahami makna falah dengan pendekatan ini, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah kecuali kebahagiaan ketika mendengar suara muadzin itu. Itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib sudah gemetar ketika mendengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah nangis beliau. Saking ingatnya kasih sayang Allah. Tiba panggilan yang saat didengar oleh gunung. Kalau paham gunung itu mengerti bisa hancur saking merasakan nikmatnya dari Allah. Karena saat itu ada amalan yang kalau dosa bisa diampuni, permintaan dikabulkan, masalah diselesaikan. Sholat. Kalau paham dengan ini, gak ada orang meninggalkan sholat. Yang ada pengen sholat terus. Kedua, harta. Harta. Jadi ada skema lewat ibadah fisik berupa sholat. Yang kedua ada skema takwa lewat harta. Ternyata harta itu bukan sekedar kenikmatan yang menjadikan kita nyaman dalam menjalani kehidupan dunia. Bukan semua fasilitas dunia, bukan. Tapi itu juga bisa menjadi perangkat yang mengentaskan solusi dari masalah yang dialami. Apa bentuknya nanti? Ada skema infak. Ada skema zakat. Teman-teman hati-hati dengan zakat ya. Karena sangat sensitif. Anda sengaja tidak berzakat, maka jadi racun hartanya. Bisa merusak kepada yang lainnya. Itu. Apalagi terwariskan nanti. Jadi makanan dimakan oleh anak atau siapapun. Ya harus hati-hati. Infak. Itu nilainya tinggi. Infak itu bukan sekedar menghadirkan pahala yang sangat luar biasa. 700 kali lipat paling sedikit. Jangan dibatasi di situ. Al-Baqarah ayat 261. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. 1 jadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah kali 100. 1 kali 7 kali 100 700 kali lipat. Itu maksudnya pahala ya. Pahala, bukan perkalian feedback ke kita, bukan. Jangan bayangkan begini, kalau saya infak 1000 balik 700.000, bukan begitu cara memahaminya. Itu enggak tepat. Yang dimaksud, Anda mendapatkan 700 kali lipat pahala di akhirat nanti. Jarak satu keduanya 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. Itu di akhirat. Di dunianya dapat apa? Nah, di dunia itu pancaran keberkahan. Di antara pancaran keberkahannya ada 2. 1, memberikan tambahan barokah kepada Anda yang nilainya lebih daripada apa yang Anda berikan. Minimal 10 kali lipat. Misal, dijaga dari sakit yang kalau berobat nilainya sekian. Dijaga dari musibah yang kalau dialami keluarnya mesti sekian. Itu. Yang kedua, ini yang paling menarik. Infak dengan harta itu kalau diniatkan sesuai dengan keinginan yang kita mohonkan pada Allah, itu bisa mengentaskan persoalan yang sedang dialami. Itulah wasilah tawassul dengan harta. Rumusnya Quran surah ke-5 ayat 35. Saya pakai Quran, jadi nggak bisa dibantah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari wasilah dalam rangka menunaikan takwa itu. Apa wasilah diantaranya? Bisa menggunakan harta. Harta. Yuk, saya kisahkan dengan singkat, cepat sekali. Kalau mau infak, coba yang pertama, ini nasihat saya dari Quran. Orang pertama yang kita tuju kalau ingin berikan infak, orang tua. Siapa? Orang tua. Berikan yang terbaik yang mampu kita persembahkan. Itu ada di Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka banyak berkonsultasi bertanya pada Muhammad apa yang harus diberikan kalau pengen infak. Dijawab oleh Quran dengan 2 jawaban. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau ingin infak, kaidah pertama yang terbaik. Bisa. Anda beli mangga 5. Ibu masih ada. Berikan yang paling besar, yang paling
bagus, yang terbaik tuh buat ibu. Kalau mau dibagi. Contoh aja. Kemudian lil walidain. Urutannya kalau ingin diberikan, satu yang pertama orang tua. Belakangnya nanti ada 4 lagi. 5 golongan utama. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, orang-orang yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang yang kesulitan di perjalanan. Tapi yang pertama orang tua. Jadi teman-teman, kalau orang tua masih hidup, apa yang bisa dipersembahkan walau tidak diminta. Sedang ada masalah misalnya kan, mohon kebaikan pada Allah, bikin makanan datang pada orang tua, minta doanya. Ini sederhana tapi dalam, minta doanya. Ada kitab namanya Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dikisahkan seorang berkonsultasi pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pengen taubat, dosanya banyak. Apa jawab Ibnu Abbas? Ibu masih ada nggak? Ada katanya. Udah, pulang aja, berbakti pada ibumu. Sayangi ibumu, buat beliau merasa senang terus. Tanya lagi orang ini, kenapa mesti ibu? Kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah mendapati di Quran dan keterangan Nabi yang terbaik dari bakti kepada ibu untuk mengentaskan semua masalahmu. Dikonfirmasi di Al-Bukhari, ada orang sedang bekerja, tiba-tiba hujan turun, dia berteduh masuk ke dalam satu gua. Tiba-tiba menggelinding satu batu besar. Ini kisahnya viral. Nutup mulut guanya. Dari 3 orang ini sepakat, kita berdoa sama Allah karena udah gak mampu dorong. Minta sama Allah, tawasul lewat amal. Dengan amal itu kita mohon supaya dibebaskan dari sini. Amalnya yang dimintakan. Maka sepakat ketiganya memohon. Di antara ketiganya itu, ada orang yang bercurhat demikian, ya Allah, Engkau maha tahu sebelum aku sampaikan. Aku punya ibu ya Allah, yang Engkau maha mengetahuinya. Dan aku bekerja. Tidak pernah aku pulang ke rumah sebelum aku berikan dan aku siapkan susu untuk menu malam ibuku. Dan tidak pernah aku tidur sebelum aku minumkan sendiri susu itu di mulut ibuku. Satu kali, begitu beliau pulang, ibunya sudah tertidur. Maka, beliau tetap membuat susu, dipegang itu susunya sampai ibunya bangun. Dan ibunya sudah sepuh, jadi nggak sadar kalau anaknya itu sudah lama datang, sudah lama nunggu dan berdiri. Ibunya merasa, belum merasa tidur, bangun, saya minumkanlah susu itu kepada ibunda tercinta, tanpa pernah cerita sedikit pun bahwa aku sudah berdiri lama di samping beliau. Diminumkan, baru tidur. Ya Allah, jika memang ini menjadi wasilah dari amalku yang bisa menjadikan kami terbebas dari kungkungan batu ini, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Demi Allah, begitu didorong sedikit, keluarlah. Menggelinding. Dan ibu nggak ada batasnya. Cari. Termasuk saya sekarang gitu. Saya kalau mau belajar tuh saya niatkan, ya Allah, untuk memuliakan ibu. Masih hidup. Dan mohon pahala diakhirkan pada ayah untuk menerangi di alam kuburnya. Dan selalu bertambah kebaikan-kebaikan itu. Yang terakhir Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Nah, dekati dengan Quran. Ya, saya lihat banyak anak-anak tuh ya. Dekatkan dengan Quran. Walaupun anak-anak yang belajar Qurannya, antum akan dapat berkahnya. Akan dapat kenyamanannya, ketenangannya. Coba tuh, yang di RKM tuh, ya, yang meluangkan waktu dan sebagainya. Memang awalnya lelah, capek, tapi ketika nggak ada libur, ada yang hilang tuh. Nanti ada kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, apalagi pas wisuda dan sebagainya. Tapi yang paling ingin saya sampaikan, ini sudah nyata. Kalau Quran sudah ada di lingkungan kehidupan, maka rumahnya jadi cahaya, ketenangan akan datang. Saya pernah diminta kedutaan Saudi 2018 untuk menjadi Amirul Hajj. Berangkat, mimpin rombongan. Saya kira siapa hampir 500 orang. 2/3-nya anak-anak kecil penghafal Quran. Ternyata yang digendong bapaknya, ibunya, temannya, gurunya. Yang hafal Quran anaknya, bapak ibu yang nabung bertahun-tahun, puluhan tahun, nggak keluar itu dan kuota nggak dapat, itu berkahnya lewat anaknya. Ada di Jakarta itu di Kemang, disebut nama lah. Ada Fitra namanya. Orang mengatakan terbatas, bicara lambat, pergerakan, nggak bisa jalan, ya normal begitu. Tapi dia menghafal Quran. Setoran. An-Naba berapa ayat?
Yang paling menarik, Allah titipkan. Dapat hadiah umrah. Berangkat dengan ibunya. Ibu udah nabung, dah segala rupa. Gak punya biaya. Demi Allah, sampai di Madinah. Sampai di Mekah. Dari sejak Madinah sampai tawaf di Ka'bah itu, di Mekah. Ibunya gendong anaknya. Padahal sudah kami kirimkan santri dan juga mutawif untuk gendong itu. Ibunya nolak, enggak. Bu, ibu kan yang mengandungnya, udah bawa dia. Kenapa sekarang mesti digendong juga? Justru saya bersyukur kepada Allah dengan adanya fitrah ini. Dialah yang telah membawa saya ke sini. Maka biarkan saya menggendongnya sebagai syukur saya kepada Allah. Ya. Jadi jangan melihat anak Anda punya kekurangan. Gak ada, anak itu semua istimewa. Jangan lihat fisiknya. Jangan lihat perilakunya. Ada keistimewaan yang Allah titipkan di dalamnya. Boleh jadi keberkahan itu di anak Anda. Solusi itu di anak Anda. Bukankah Anda kadang punya masalah lihat anak jadi tenang lagi? Pulang dari kantor lihat anak merajaah, anak menunggu, anak memanggil, Anda ceria lagi. Dekatkan mereka dengan Quran. Gak ada yang paling indah kecuali Anda pulang dari pekerjaan. Dibuka. Anak Anda yang 4-5 tahun tiba-tiba mengatakan, amma yatasa'adun anin naba'il azim. Anda lihat dari belakang. Demi Allah, kecuali Anda mengejarnya. Nunggu di belakang. Anda peluk dia. Dan keluar air mata itu. Gak ada yang paling indah. Dan itu mahal. Apalagi ketika anak Anda telepon, Papa. Dia gak bisa berkata-kata. Kenapa nak? Aku telah selesai hafalan 30 juz. Udah. Kontrak sebesar apapun gak akan bisa membeli itu. Jatuh Anda sujud. Kharru sujadah. Sujud. Takwa itu simple. Takwa itu sederhana. Terakhir, saya tutup. Wabil akhirati hum yuqinun. Jangan larut dengan masalah dunia. Ya, sehingga menjadikan Anda meratap. Dan Anda tidak move on dengan kehidupan berikutnya. Ini sebentar, bukan cuma Anda yang punya masalah. Orang lain punya masalah juga. Apakah kebahagiaan yang banyak di masa lalu menjadikan Anda lupa dan habis dengan kesulitan yang hanya sekejap di masa ini? Ada masalah baru 5 menit, Anda hidup udah 50 tahun. Anda lupa dengan kebahagiaan 50 tahun, sehingga habis dengan masalah yang 5 menit. Ingat, kita akan pulang. Kata Allah, bil akhirati hum yuqinun. Ya, yakin dengan akhirat. Kalau nggak dapat di sini, di akhirat pasti diberikan. Maka ayat kelimanya, orang yang mampu menerjemahkan takwa dengan kiat-kiat tadi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka ia akan selalu lekat dengan petunjuk dan lindungan Allah dan kebahagiaan melekat dalam titian kehidupannya. Maka kita teruskan, kembalikan dan kita akhiri dengan Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga yang sudah dibalik tadi di belakang. Yang kita katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semakin takwa ditingkatkan, salat naik, infak bertambah, kepada orang tua baik, Quran ditambah, sehari 1 ayat jadi 10 ayat, 1 halaman, 1 juz. Yakin dengan akhirat, yaj'al lahu makhraja. Terakhir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan nanti pada titik tertinggi, rezeki pun Allah antarkan tanpa sulit dia mencarinya. Sekejap datang.